Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang dirahmati Allah, dan semoga selalu sehat. Bertemu dengan Pak Eko kembali, belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan pembelajaran di bab yang keempat atau pelajaran keempat, lanjutan dari kemarin. Tapi kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita masuk di materi yang ketiga dari kemarin. Belajar tentang tanggung jawab, kemudian perilaku rendah hati atau tawadhu, sekarang perilaku peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Dari kalimat tersebut perlu kita garis bawahi bahwa jika anak-anak selalu berbuat baik kepada orang lain, pasti Allah akan berbuat baik kepada anak-anak. Jika anak-anak menolong orang lain, pasti Allah akan menolong anak-anak. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dalam hal apapun, permasalahan apapun, kondisi apapun, kalau kita mempermudah orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi jika kalian mau untuk mempermudah atau membantu orang lain dalam berbagai masalah, Allah akan membantu kalian atau memudahkan kalian dalam berbagai masalah yang kalian hadapi. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sebagai teladan kita mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap peduli kepada sesama dan membantu kesulitan dari orang lain. Nah, arti peduli sendiri artinya itu memperhatikan. Jadi orang yang memiliki perilaku peduli berarti selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Contohnya misalnya anak-anak belajar kelompok. Ada yang tidak memiliki pensil, tidak bisa menulis. Ada yang tidak memiliki pena, tidak bisa menulis. Maka kepedulian kalian sangat diharapkan, membantu teman yang sedang kesulitan. Kemudian contohnya misalnya teman kalian membawa sepeda, bannya bocor, kemudian sepedanya sambil membawa barang-barang yang berat. Jika anak-anak peduli, bisa membantu
dengan cara meminjamkan, misalnya meminjamkan sepeda, atau misalnya bannya gembes, bannya anginnya habis, kalian bisa meminjamkan pompa misalnya jika punya. Itu juga bagian dari perilaku peduli kepada sesama. Nah, ini perilaku peduli, membantu orang lain dalam kesulitan. Kemudian kalau peduli, apakah ini mengejek teman itu bagian dari peduli? Tidak. Ya, peduli itu membantu, memperhatikan orang lain dalam kesulitan. Jadi yang sifatnya buruk berarti bukan merupakan perilaku peduli. Membela teman misalnya, menjaga nama baik teman, ini perilaku peduli. Nah, ini ada contoh yang gambar 4.9 anak-anak. Ini ada yang nangis. Peduli bagaimana? Menenangkan. Ya, menenangkan supaya tidak nangis lagi. Yang gambar 4.10, ini peduli, mungkin temannya tidak memiliki seragam, ya, atau tidak memiliki perlengkapan sekolahan. Jadi teman-temannya yang lain membantu untuk membelikan peralatan tulis atau seragam misalnya. Ini bagian dari peduli. Atau seorang siswa yang memberikan bantuan kepada temannya yang kurang mampu. Nah, untuk selanjutnya 5 soal ini nanti anak-anak bisa kerjakan, ya. 5 soal yang pertama 2, 3, 4, 5 tentang peduli, atau diawali dengan soal yang sebelumnya. Jadi anak-anak mengerjakan 10 soal ya. Nah, ini yang pertama, ini perilaku tawadhu. Jadi kerjakan ya. Soalnya nomor 1, tawadhu artinya. Yang kedua, orang yang tidak sombong atas kelebihannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terhadap sesama. Yang keempat, orang tawadhu selalu sungguh-sungguh menjauhi perilaku Nomor 5, jika orang tawadhu berbuat kebaikan, tidak ingin orang lain. Nah, ini tentang tawadhu. Yang kedua, tentang perilaku peduli. Nomor 6 ya, berarti ya. 6, peduli artinya Nomor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu saudaranya. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang orang yang sedang kesulitan. Tadi sudah Pak Eko jelaskan di atas. Nomor 4, Nabi Muhammad mengajarkan kita agar kepada sesama. Dari materi juga ada. Orang yang peduli selalu dan orang lain dalam kesulitan. Nah, sudah ada di materi di atasnya. Anak-anak bisa mengulang kembali materinya, nanti akan ketemu jawabannya. Itu tugasnya dari Pak Eko. 10 soal bisa dikerjakan, kemudian dikirim ke kontak WA Pak Eko. Ya, terima kasih. Langsung jawabannya boleh, langsung jawabannya saja ya. Langsung jawabannya dikirim ke kontak WA Pak Eko.
Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.